Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeliana Sospermatina dengan NPM 204820111010. Saya dari kelas A, Prodi 1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya mendapatkan tugas Botani Farmasi dengan tema tanaman rotan dengan dosen pengampu Bapak APT Irfan Jamjami M Farm. Rotan adalah sekelompok palma dari buah Tribus Calameae yang memiliki habitus memanjat, terutama Calamus, Daemonorops, dan Oncocalamus, dengan nama latin Calamus rotang. Buah Calamea sendiri terdiri dari sekitar 600 anggota dengan daerah persebaran di bagian tropis Afrika, Asia, dan Australasia. Dengan klasifikasi ilmiah Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Aricales, famili Araceae, subfamili Lepidocaryodiae, bangsa Calameae. Rotan merupakan jenis tanaman yang tumbuh di daerah yang beriklim subtropis maupun tropis seperti di Indonesia. Habitat tumbuhnya sendiri pada umumnya berupa daerah tanah berawa, tanah kering, hingga pegunungan. Batang rotan biasanya langsing dengan diameter 2-5 cm, beruas-ruas panjang, tidak berongga, dan banyak yang dilindungi oleh duri-duri panjang, keras, dan tajam. Duri ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari herbivora sekaligus membantu pemanjatan karena rotan tidak dilengkapi dengan sulur. Satu batang rotan dapat mencapai panjang ratusan meter. Batang rotan mengeluarkan air jika ditebas dan dapat digunakan sebagai cara bertahan hidup di alam bebas. Badak Jawa juga diketahui menjadikan rotan sebagai salah satu menunya. Rotan cepat tumbuh dan relatif mudah dipanen serta ditransportasi. Ini dianggap membantu menjaga kelestarian hutan serta orang lebih suka memanen rotan daripada kayu. Batang rotan, Calamus rotang, mengandung holoselulosa, selulosa, lignin, tanin, dan pati. Hasil screening fitokimia yang dilakukan oleh Jurotun 2007 terhadap Simplicia dan ekstrak umbut batang rotan menunjukkan mengandung polifenol, flavonoid, triterpenoid, quinoin, saponin, tanin, monoterpenoid, dan sesquiterpenoid. Pada buah rotan yang juga banyak terdapat senyawa kimia, dalam penelitian Agente 2016, kandungan fitokimia pada ekstrak kasar daging biji dan kulit buah rotan Manau dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel ini, pada biji rotan Manau semua terdapat komponen fitokimia, hanya steroid yang tidak terdeteksi. Sedangkan pada daging rotan Manau semua terdeteksi kecuali alkaloid dan steroid. Sedangkan kulit rotan Manau semua terdeteksi kecuali steroid. Rotan Manau, Calamus manan-miquel, termasuk spesies berdiameter batang besar dan banyak digunakan sebagai kerangka mibel. Kualitas rotan Manau tidak dapat ditandingi oleh jenis rotan lainnya. Rotan Manau termasuk spesies berbatang tunggal dan dapat diperbanyak dengan benih. Perbanyakan secara generatif dengan benih memerlukan waktu yang cukup lama. Benih diperoleh dari tanaman yang telah berusia di atas 6 tahun dan waktu yang diperlukan untuk perkecambahan benih sekitar 3-4 bulan. Rotan Manau tidak dapat diperbanyak secara vegetatif. Saat ini rotan makin jarang ditemui di daerah asalnya karena pengerusakan hutan dan sebagainya, sehingga makin terbatasnya benih sebagai sarana perbanyakan secara generatif. Di samping itu, pada umumnya Calamus berumah dua sehingga hanya sebagian tanamannya dapat menghasilkan buah. Kultur jaringan merupakan cara yang dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman dalam skala besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Perbanyakan cepat, tanaman akan lebih efisien dan ekonomis melalui induksi embrio siomatik. Pada percobaan Gunawan dan Wendi menunjukkan adanya embrio siomatik dalam rotan Manau, tetapi frekuensinya masih rendah dan embrio ini termasuk dalam pucuk adventif. Pembentukan embrio siomatik merupakan hal yang sangat menarik dalam aplikasi teknik kultur jaringan untuk membantu penyediaan tanaman. Selain jumlah yang lebih tinggi, embrio siomatik tak membutuhkan pengakaran sehingga prosedur dapat dipersingkat. Penelitian yang cermat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan embrio siomatik perlu diadakan untuk memaksimalkan jumlah embrio yang terbentuk dalam kultur, terutama pada tanaman rotan, khususnya rotan Manau. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan embrio siomatik adalah zat pengatur tumbuh. Maka dicobakan penelitian dapat alternatif kombinasi zat pengatur tumbuh yang lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh dua jenis sitokinin dan konsentrasi dua jenis auksin terhadap pembentukan embrio siomatik dari embrio zigotik rotan Manau, Calamus manan-miquel.
Hipotesis yang dikemukakan adalah satu, jenis sitokinin dapat mempengaruhi pembentukan embrio somatik rotan manau. 2. Jenis auksin pada konsentrasi tertentu dapat mempengaruhi pembentukan embrio somatik rotan manau. 3. Terdapat interaksi antara jenis sitokinin dan auksin pada konsentrasi tertentu terhadap pembentukan embrio somatik rotan manau. Sedangkan di masyarakat, pemanfaatan rotan yang paling banyak terutama adalah sebagai bahan baku mebel. Misalnya, kursi, meja tamu, serta rak buku. Rotan memiliki beberapa keunggulan daripada kayu, seperti lebih ringan, kuat, elastis, mudah dibentuk, serta murah. Tetapi kelemahan utama rotan adalah gampang terkena kutu bubuk atau pinhole. Berikut beberapa barang yang terbuat dari tanaman rotan. Sedangkan di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah memanfaatkan batang rotan muda sebagai komponen sayuran atau biasa disebut dengan umbut rotan.